Ada perbedaan mendasar antara mimpi industri dan realitas ruang udara. Keduanya tampak indah di atas kertas, sampai tagihan miliaran dolar dan batas waktu operasional datang menagih di depan pintu markas. Juni 2026 menjadi titik balik itu. Indonesia secara resmi menyudahi drama kemitraan selama 10 tahun dalam program KF21 Boramae. Seoul kehilangan satu-satunya mitra internasional dalam skema pembagian risiko ini, sementara Jakarta memilih beranjak pergi tanpa penyesalan. Mengapa? Karena di papan catur pertahanan kawasan, Indonesia tidak sedang mengoleksi janji transfer teknologi yang tak kunjung tuntas. TNI Angkatan Udara membutuhkan taring yang siap menggigit hari ini, bukan jet tempur yang masih terjebak dalam birokrasi dan ketidakpastian. Janji di atas kertas versus realitas yang pragmatis. Mari kita bedah secara dingin tanpa sentimentalitas. Ketika Marsikal Muda Yusuf Jauhari menegaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi menyeluruh, publik global membaca pesan yang sangat jelas. Kalkulasi ekonomi dan nilai penguasaan teknologi KF21 tidak lagi sebanding dengan harga yang harus dibayar. Selama 1 dekade, narasi produksi bersama diglorifikasi seolah-olah Indonesia akan langsung menguasai cetak biru jet tempur generasi kelima. Namun, realitasnya berbeda. Pembatasan lisensi teknologi dari pihak ketiga, hambatan transfer kapabilitas krusial, hingga polemik kewajiban finansial terus menggerogoti efisiensi proyek. Menghabiskan anggaran miliaran dolar hanya untuk menjadi mitra dengan akses teknologi yang terbatas jelas bukan lagi gaya diplomasi pertahanan Indonesia saat ini. Mundur dari skema pembagian risiko dan beralih menjadi pembeli yang pragmatis adalah langkah yang tidak hanya rasional, tetapi juga strategis. Dari 42 menjadi 66 Rafale. Inilah plot twist yang membuat para pengamat militer regional menarik napas panjang. Keluar dari KF. 21 bukan berarti anggaran pertahanan Indonesia menguap begitu saja. Justru sebaliknya, dana tersebut berpotensi dialihkan untuk memperkuat armada yang sudah jelas wujudnya. Pintu kini terbuka lebar bagi TNI Angkatan Udara untuk menambah jumlah pesawat Rafale dari rencana awal 42 unit menjadi hingga 66 unit. Bayangkan angka itu. Sebanyak 66 unit Rafale bukan sekadar statistik di atas kertas. Tambahan pengadaan yang diperkirakan bernilai sekitar 8 miliar dolar AS akan menempatkan Indonesia di jajaran pelanggan ekspor Rafale paling berpengaruh di dunia. Mengapa Rafale? Jawabannya sederhana. Telah terbukti dalam pertempuran, memiliki ekosistem logistik yang matang, serta kemampuan tempur omnirol yang siap digunakan saat ini. Ketika situasi geopolitik di Laut Cina Selatan dan alur laut Kepulauan Indonesia alaki semakin memanas, TNI Angkatan Udara tidak memiliki kemewahan waktu untuk menunggu jet tempur yang masih merampungkan sertifikasi operasionalnya. Pukulan telak bagi reputasi ekspor Seoul. Sementara Jakarta tersenyum dengan kepastian armada tempurnya, Korea Selatan menghadapi tantangan baru. Keputusan Indonesia mundur terjadi ketika Korea Aerospace Industries (KAI) bersiap menyerahkan unit produksi pertama KF-21 kepada Angkatan Udara Korea Selatan pada September 2026. Di satu sisi, Seoul ingin menunjukkan KF-21 sebagai jet tempur canggih hasil pengembangan dalam negeri. Namun, di sisi lain, kenyataan bahwa mitra strategis utamanya memilih keluar memunculkan pertanyaan mengenai daya tarik model kerjasama tersebut. Efek keputusan Indonesia diperkirakan akan ikut diperhatikan oleh calon pembeli lain di Asia Tenggara maupun Timur Tengah. Negara-negara seperti Malaysia, Filipina, Uni Emirat Arab, hingga Thailand tentu akan mencermati perkembangan ini. Jika mitra pengembangnya saja memilih hengkang dan membeli Rafale, mengapa mereka harus terburu-buru mempertaruhkan anggaran negara pada program tersebut? Peta kekuatan udara Indo-Pasifik. Secara geopolitik, keputusan ini menegaskan arah baru doktrin pertahanan udara Indonesia. Armada 66 Rafale yang terintegrasi dengan rudal udara ke udara jarak jauh Meteor serta sistem peperangan elektronik Spectra dinilai memberikan efek penangkalan yang kuat dibandingkan platform yang masih menghadapi berbagai keterbatasan pengembangan. Indonesia menunjukkan kedewasaan dalam bernegosiasi.
proyek kerjasama tidak akan dipertahankan jika tidak lagi memberikan keuntungan strategis baik dari sisi politik maupun militer. Keputusan menghentikan keterlibatan dalam KF-21 dan meningkatkan fokus pada Rafale menunjukkan bahwa Jakarta berusaha memainkan strategi pertahanan dengan pendekatan yang lebih realistis. Pada akhirnya, dalam sejarah penerbangan militer, jet tempur terbaik bukanlah yang paling banyak dijanjikan di dalam brosur pameran, melainkan jet tempur yang benar-benar siap berada di pangkalan dan mampu menjalankan misi ketika krisis terjadi. Indonesia telah menentukan pilihannya, meninggalkan ketidakpastian dan berupaya memperkuat dominasi udara dengan platform yang dianggap paling siap digunakan. Namun, ada satu pertanyaan besar yang kini mulai dibahas oleh para analis pertahanan. Jika Indonesia benar-benar memusatkan investasi pada Rafale, apakah kebutuhan terhadap jet tempur generasi kelima otomatis hilang? Jawabannya, tentu tidak. Rafale memang merupakan salah satu pesawat tempur generasi 4,5 terbaik di dunia. Kemampuan tempurnya sudah teruji dalam berbagai operasi militer, mulai dari Timur Tengah hingga Afrika. Namun, perkembangan teknologi militer bergerak sangat cepat. Negara-negara besar kini mulai mengoperasikan pesawat generasi kelima yang memiliki kemampuan siluman, sensor canggih, serta integrasi data yang jauh lebih kompleks. Karena itu, langkah Indonesia saat ini lebih tepat dipandang sebagai strategi jangka menengah. TNI Angkatan Udara memperoleh pesawat yang siap digunakan dalam waktu relatif singkat, sambil tetap membuka peluang untuk mengejar teknologi generasi berikutnya melalui program yang lebih menguntungkan di masa depan. Di sisi lain, keputusan ini juga mengirimkan pesan penting kepada dunia. Indonesia tidak lagi ingin sekadar menjadi peserta dalam proyek internasional. Setiap kerjasama harus memberikan manfaat yang nyata, baik berupa penguasaan teknologi, peningkatan kemampuan industri pertahanan nasional, maupun kesiapan tempur yang bisa langsung dirasakan. Bagi Korea Selatan, kehilangan Indonesia bukan hanya berarti berkurangnya kontribusi pendanaan. Indonesia selama bertahun-tahun dipandang sebagai mitra strategis yang memberikan nilai tambah terhadap kredibilitas program KF-21 di mata pasar internasional. Karena itu, keluarnya Indonesia berpotensi memengaruhi persepsi calon pelanggan lain, meskipun keberhasilan atau kegagalan KF-21 pada akhirnya tetap akan ditentukan oleh performa pesawat tersebut setelah resmi beroperasi. Sementara itu, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang tidak kalah besar. Pengadaan pesawat tempur hanyalah langkah awal. Infrastruktur pangkalan udara, sistem pemeliharaan, pelatihan pilot, ketersediaan suku cadang, hingga kesiapan persenjataan harus dibangun secara terpadu agar investasi bernilai miliaran dolar tersebut benar-benar menghasilkan kekuatan tempur yang optimal. Pada akhirnya, kekuatan sebuah angkatan udara tidak hanya ditentukan oleh jumlah pesawat yang dimiliki. Yang jauh lebih penting adalah kesiapan operasional, kualitas sumber daya manusia, sistem logistik yang andal, serta kemampuan menjalankan operasi secara berkelanjutan ketika dibutuhkan. Jika seluruh elemen itu mampu dipenuhi, maka Indonesia berpeluang menjadi salah satu kekuatan udara paling disegani di kawasan Indo-Pasifik dalam beberapa tahun mendatang. Menurut Anda, apakah fokus pada Rafale merupakan keputusan yang paling tepat, atau Indonesia seharusnya tetap mempertahankan keterlibatannya dalam program KF-21 demi mengejar teknologi jet tempur generasi kelima? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol suka, bagikan video ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan terbaru seputar perkembangan pertahanan.